Fanny, kita begini nggak baik ya. Dia datang tetap tersenyum. Aku nggak bisa tersenyum. Aku. Suami kamu nggak apa-apakan. Cepetan ke sini, aku lihat. Cepetan ke sini. Nggak apa-apakan. Jangan bergerak. Peluk aku cepetan. Sekarang juga langsung ke ruang istirahat. Sudah pergi kan? Kita berdua nggak bakal ketahuan kan? Kayaknya nggak jauh, kok nggak kelihatan. Oke, aku ambil minuman dulu. Maaf Pak, kolam renang area A yang Anda tempati ada masalah perlu diperbaiki. Silakan ke sini, tadi kan masih baik-baik saja kok tiba-tiba. Enggak. Apa sih ini, kan ruang ganti wanita? Kamu gila ya? Kamu suka apa sih sama Liang Hanqing? Penampilan dan kekayaanku mana yang gak lebih baik darinya? Fanny. Kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa, kamu keluar dulu aja. Aku tunggu di luar ya. Pak Fu, kamu ada masalah ya? Kitchen, aku punya teman. Cewek yang dia suka gak peduli sama dia. Dia selalu sama suaminya. Pak Fu, menurutku kamu harus. Bukan temanmu harus. Suruh cewek itu temani dia lembur malam-malam.
kan jadi nggak sama suaminya. Nanti temanmu langsung serang aja. Pasti berhasil. Pak Fu, Maaf ya ganggu malam-malam begini nggak ganggu. Waktu manja kamu sama suami kan? nggak apa-apa Pak Fu, ini pekerjaanku. Duduk. Aku buru-buru panggil kamu ke sini. Utamanya mau diskusi sama desainer besar. Gaya dekorasi Taman Yujing tiba-tiba aku dapat inspirasi. Kamu tahu kan inspirasi itu? Kalau udah muncul harus langsung ditindaklanjuti biar kita berdua bisa langsung menghasilkan ide brilian. Ngerti Pak Fu, silakan. Dekorasi ruang tamu di Yujing Yuan. Saya ingin gaya Mesir kuno bahan furnitur. Ingin garis rendah garis sederhana. Dan furnitur kayu dengan tepi halus lantai. Saya ingin menggunakan terakota atau batu bata. Desain dekorasi kamar tidur saya ingin gaya Romawi kuno. Dengan kesederhanaan dan kekuatan. Bisa memilih kayu cedar yang sedang populer. Baru bisa menunjukkan aura mulia saya tanpa ragu-ragu. Fu Zong, gaya dekorasi ruang tamu yang Anda sebutkan tadi sebenarnya adalah gaya Mediterania. Gaya dekorasi kamar tidur yang Anda sebutkan baru gaya Mesir kuno. Manusia inspirasi kadang bisa salah. Saya mengerti intinya. Anda ingin saya mendesain ulang gaya dekorasi Yujing Yuan seluruhnya. Benar, Ya, tidak masalah. Fu Zong, rancangan sudah saya ubah, sudah dikirim ke email Anda. Pekerjaan selesai, saya pergi dulu. siapa bilang pekerjaan selesai? Semua ini perlu Anda pertimbangkan. Kita punya waktu terbatas dan tugas berat. Beberapa hari ini Anda harus lembur di sini. Pasti akan menyelesaikan tugas. Saya lihat Anda jelas memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam. Sempit hati.
Anda tidak bisa naik. Kenapa saya tidak bisa naik? Saya ibunya. Wanita ini sudah dengan terang-terangan tinggal di sini bersama Yan Cheng. Hari ini saya harus mengajarinya sopan santun. Fu Zong hanya bekerja dengannya. Anda pikir saya bodoh kalau kerja bisa sampai larut malam di rumah? Proyeknya mendesak belum selesai. Bagaimana kalau Anda datang besok? Saya ingin tahu siapa sebenarnya desainer kecil ini. Bisa membuat Yan Cheng tergila-gila. Nyonya. Setelah menggoda langsung kabur. Anda jelas juga merasakan sesuatu kalau tidak tadi. Tadi saya hanya Cuma apa? Tidak bisa menahan diri. Laporan keuangan kuartal ini sudah saya periksa dengan akuntan, silakan lihat. Pak Fu, Anda datang. Pak Fu cari Pani ya, silakan bicara. Saya masih ada urusan. Pak Fu, mari bicara di kantor saya. Di sini saja. Dokumennya masih di kantor saya. Kenapa kamu gugup? Jangan begitu, dia mungkin kembali kapan saja. Kamu sangat peduli padanya. Saya Pani, suara apa tadi? Tidak apa-apa kan? Saya baik-baik saja. Bagus, kalau begitu saya pergi dulu ya. Saya hanya tidak ingin dia salah paham saya. Pani. Saya bersedia menunggu kamu bercerai. Kamu jelas-jelas juga punya perasaan padaku. Pani. Kamu mau kemana? Tidak usah, antar. Pak Fu. Tidak menyangka Pak Fu Yan Cheng begitu perhatian pada Pani. Kamu memang ahli dalam bermain sulap. Suatu hari nanti aku akan membuatmu tidak bisa tertawa lagi. Kamu kenapa? Pani, aku ditipu. Hai Hanqing sedang APA, apa lagi yang bisa kulakukan? Kerja dong. Tidak seperti kamu yang sudah merdeka finansial, bisa jalan-jalan kemana-mana. Jangan bilang aku tidak memikirkanmu, aku punya teman yang sedang mencari studio untuk menandatangani kontrakmu siang nanti, kalian bisa bertemu dan bicara baik-baik. Baik, terima kasih teman. Oke, nanti aku kirim detail waktu dan tempat ke HPMU. Wah, benar-benar keberuntungan datang, tidak bisa ditahan. Nona Xiao, ternyata Anda yang ingin bekerja sama dengan studio kami. Sudah lama mendengar nama Anda, senang bertemu. Pak Liang, silakan duduk. Anda juga silakan duduk. Nona Xiao, gelas ini, Pak Liang persembahkan untuk Anda. Terima kasih atas perhatian Anda pada studio kami. Ayo habiskan. Pak Liang terlalu sopan. Sebenarnya saya selalu mengagumi bakat Anda. Dan percaya jika ada kesempatan baik Anda pasti bisa menonjol. Nona Xiao, perkataan Anda benar-benar menyentuh hati Pak Liang. Asalkan Anda memberi kesempatan pada studio kami, Pak Liang pasti
tidak akan mengecewakan Anda. Sebenarnya bicara banyak nggak ada artinya kalau nggak ada bukti hitam di atas putih. Ini kontrak yang udah aku siapin. MS Xiao, coba lihat. MS Xiao, aku agak mabuk, aku kirim ke Pania. Biar dia lihat. Mr. Liang, sebenarnya banyak banget studio yang nawarin kerja sama aku. Nggak bisa dihitung aku yang datang ke kamu. Udah nunjukin niat baik aku kalau gini MAH. Kayaknya nggak perlu banyak bicara lagi. Miss Xiao, tunggu dulu. MS Xiao. Aku percaya sama kamu, gini aja kita tanda tangan. Sekarang juga. Kejadiannya kayak gini. Di kontrak ini, syaratnya sangat menggiurkan. Kayaknya win-win solution. Aku langsung tanda tangan. Tapi siapa sangka ada jebakan besar. Proyek ini belum mulai aja. Udah ngutang banyak sama mereka. Setelah aku tahu, aku konfrontasi dia. Tapi malah dipukulin sama securitnya. Kamu bilang Xiao Chuking ini, apa salah aku sama dia? Sampai harus nargetin studio kecil kayak kita. Studio kita. Xiao Chuking nargetin aku, dia tahu aku waspada sama dia. Makanya dia serang kamu. Serang kamu kenapa? Karena Fu Yancheng. Bener-bener kayak dewa berantem rakyat yang kena getahnya. Karena ini semua gara-gara aku. Aku bertanggung jawab bahwa studio ini lewati krisis. Kamu ada ide? Pani. Gimana kalau kamu minta tolong sama Fu Yancheng? Dia kan dekat banget sama Xiao Chuking. Perusahaan Fu juga punya tim pengacara top. Urusin masalah hukum kayak kita. Nggak ada masalah. Aku tahu hubungan kamu sama Fu Yancheng. Tapi ini. Halo, apa? Ada APA. Satu proyek tiba-tiba mau batalin kontrak. Udah nggak cuma satu kayaknya Xiao Chuking. Udah sebarkan berita. Fu Yancheng. Miss Xiao Chuching tiba-tiba serang studio, Miss Pan and I. Kemungkinan besar, karena kamu kan dekat sama dia. Sekarang buruan ke tempat Pani. Tidak tahu apa Nona Xiao tahu atau tidak. Kenapa kamu banyak bicara? Aku tidak mau dengar. Susu, dengerin aku dong. Semuanya salah kamu, kontrak juga kamu tanda tangan tanpa baca baik-baik. Sekarang begini, kalau kalah di pengadilan utang ini, kamu tidak akan bisa bayar seumur hidup. Susu. Percaya sama aku, percaya aku pasti bisa selesaikan ini dengan baik, oke? Jangan marah, jangan marah. Enggak mau ngomong sama kamu. Ayo makan makanan barat. Kei Chen, Fuzong. awasi Liang Hanqing dan wanita ini. Aku mau tahu mereka mau kemana nanti. Ya. Keadaannya seperti ini. Kami juga sudah tidak ada cara lagi. Aku tahu perusahaan Anda punya penasihat hukum terbaik. Bisakah Anda membantu kami? Masalahnya suami kamu yang bikin berantakan. Sekarang kamu yang minta tolong. Dia. Dia baru saja ada urusan, dulu pergi. Detailnya aku juga bisa urus. Kamu benar-benar setia sama dia. Suami aku juga cuma ingin yang terbaik buat aku dan perusahaan. Jadi dia sempat bingung tertipu sama Nona Xiao. Aku bisa bantu tapi ada syaratnya. Syarat apa? Demi perusahaan aku rela apa saja. Jalan sama aku. Jalan. Fuzong bisa kasih tahu alasannya. Agar kamu yakin. Kamu setia seperti ini, apakah sepadan? Fuzong Liang Hanqing baru saja sampai di cafe Dubai. Gimana, sudah dipikirkan? Oke, jalan ya, jalan. Ayo jalan-jalan. Sekarang. Pak, tempat yang Anda pesan di sini.
Liang Zong kebetulan ya. Aku ajak istri kamu keluar bicara sesuatu tidak ganggu kalian berdua ya. Istri. Liang Hanqing, kamu sembunyi-sembunyi menikah sama Pani. Iya. Kami nikah diam-diam. Susu nanti aku jelasin sama kamu. Liang Hanqing, kenapa kita tidak memberitahu Susu tentang urusan kita? Menipu siapapun tidak seharusnya menipu Susu. Liang, aku menunggu kamu menjelaskan dengan baik. Hari ini sampai di sini dulu, aku pergi dulu. Nonsu. Apa? Kalau mau dengar penjelasan kenapa harus menunggu, sekarang juga bisa. Fu Zong, tidakkah kamu merasa terlalu banyak ikut campur? Urusan lain aku malas ikut campur. Melukai dua wanita sekaligus, bukan hal yang seharusnya dilakukan pria sekarang buat pilihan. Mau istri atau selingkuhan? Urusan perusahaan masih bergantung pada Pani meminta Fu Zong. Susu malam ini mau diapakan? Aku pilih istri. Susu, dengarkan aku, bukan seperti itu. Fu Zong, ini urusan keluargaku. Aku hanya tidak ingin kamu terus tertipu. Terima kasih Fu Zong sudah peduli. Tapi apapun yang Hanqing lakukan, aku tidak akan bercerai dengannya. Kenapa? Karena aku mencintainya. Tadi kamu juga lihat, dia juga tidak akan meninggalkanku. Hubungan suami istri kita tidak begitu rapuh. Benarkah? Tentu saja, dan hari ini aku sudah berkencan denganmu. Semoga kamu menepati janji. Siapa bilang aku hanya berkencan sekali? Kamu. Temani aku berkencan lagi, anggap saja kamu membalasku, ayo. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Dia? Ayah sangat senang hari ini, ayo. Bersulang untuk putriku Sheng Mian. Masuk Universitas Impian. Terima kasih ayah. Dan juga selamat ulang tahun untuk Wei Yuan. Benar-benar hari ini ulang tahun Wei Yuan. Ayo kita potong kue bersama, ayo. Apakah karena aku bukan anak dari istri pertama? Aku pasti tidak bisa menyaingi kakak. Hati-hati. Tidak apa-apa, hati-hati. Tidak menyangka takdir membuat kita bertemu lagi. Fu Zong, Departemen Bisnis menelepon. Minta kamu segera kembali ke markas Fu untuk rapat. Fu Zong. Apakah dia Fu Yancheng? Sheng Mian, bagaimana mereka bisa bersama? Orang yang selalu ku kenang, ternyata suami Sheng Mian, kakak iparku. Fu Yancheng sangat membenci Sheng Mian. Bagaimana mungkin dia dekat dengannya? Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Fu Zong, Anda sudah kembali. Kapan pesta dansa grup Fu dimulai? Masih 3 bulan lagi. Dipercepat ke minggu depan. Fu Zong. Waktunya tidak terlalu mendadak. Ada masalah. Jika posisi asisten khususmu ini tidak ingin dipertahankan, saya tidak keberatan menggantinya. Tidak ada masalah. Malam ini kamu kirimkan gaun untuk Nona Pani dan juga semua pihak yang pernah bekerja sama dengan studio Nona Pani. Semua diundang. Baik. Nona Pani, sesuai perintah Fu Zong. Saya hanya bisa mengantarmu sampai sini. Silakan nikmati pesta dansa ini, yang dipersiapkan khusus untuk Anda. Khusus untukku. Saya ingin melihat apa sebenarnya yang terjadi antara kedua orang ini.
Gaun ini sangat cocok untukmu. Terima kasih. Semuanya. Izinkan saya memperkenalkan. Desainer muda berbakat ini Nona Panni. Sangat berbakat. Desain interior untuk Taman Yujing adalah karyanya. Ternyata itu karyanya. Kami baru saja punya proyek yang membutuhkan desain. Apakah Nona Panni tertarik? Tentu saya ingin mendengarnya. Baik, nanti saya datang berkunjung. Baik. Bukankah ini desainer studio yang baru saja saya hentikan kontraknya? Kenapa dia begitu akrab dengan Fu Yancheng? Yo Zong. Saya ingat Anda baru saja menghentikan kontrak dengan seorang desainer. Maukah Anda berbicara tentang kerjasama dengan Nona Panni? Fu Zong, Anda salah ingat masalah penandatanganan kontrak. Mungkin ada kesalahan di dalam perusahaan kami. Desainer dari perusahaan sebelumnya sangat berbakat. Sehebat Miss Panni. Kami akan terus bekerja sama. Miss Panni. Sepertinya Anda harus menunggu kesempatan berikutnya untuk bekerja sama dengan Mr. Yo. Terima kasih Mr. Yo, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mr. Fu untuk dedikasi Anda pada studio kami. Saya tidak melakukannya untuk mereka, hanya untukmu. Mengapa mereka datang? Saya tidak boleh dilihat oleh Ibu Fu Yancheng. Tuan dan Nyonya. Pesta amal grup Fu dimulai sekarang. Siapa wanita yang menari dengan Yan Cheng? Pesta yang seharusnya baik-baik saja diadakan 3 bulan lebih awal karena seorang wanita. Saya ingin tahu, siapa yang telah memikat hati Fu Yancheng? Dari belakang saja sudah tahu pasti si Panni itu. Bibi, mari kita lihat saja. Kemana perginya wanita yang menari dengan Mr. Fu? Mereka pergi ke arah kamar mandi. Maaf, salah orang.
Mr. Fu, bisakah saya pergi sekarang? Anda sangat tidak ingin bertemu ibu saya. Jika Anda mau, saya bisa membawa Anda bertemu dengannya dengan baik. Sekarang bukan waktunya. Baik. Semua sudah diatur. Pani akan minum alkohol keras itu. Saya sudah memberi perhatian khusus. Agar suasana nanti lebih seru. Saya tidak bisa muncul. Anda yang harus membawa orang untuk menangkap mereka. Ingat, pastikan Nyonya Bai melihatnya. Jangan khawatir. Pani, tadi kamu beruntung bisa lolos. Kali ini, kamu akan tampil di depan Nyonya Bai. Saya baru saja melihat pacar saya, dan si wanita itu masuk ke ruangan ini. Sudah 5 tahun saya bersamanya, dia malah selingkuh. Semua harus membantu saya menjadi saksi. Baiklah, baiklah. Kamu si perempuan jalang berani menggoda pacar saya. Keluar. Chuking, kenapa kamu? Jangan difoto, semua keluar. Pergi semua. Siapa sih? Di pesta dansa yang diadakan putra saya berisik. Chuking Bibi. Kalau An semua keluar. Bibi, dengarkan penjelasan saya, Chuking. Bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Kamu sangat mengecewakan saya. Sekali nenek tua itu mengira saya adalah wanita yang tidak setia. Saya dan Fuyan Cheng tidak akan pernah punya kesempatan lagi. Bibi salah paham. Bibi, lihat ini apa? Ini. Saya khusus memesan setelan untuk Yan Cheng. Kenapa bisa ada di sini? Mungkinkah? Sebenarnya yang tadi bersama saya di sini tidak bisa menahan diri. Adalah Yan Cheng. Kenapa tadi kamu tidak bilang? Yan Cheng ada urusan, duluan pergi. Tadi saya mempertimbangkan reputasi keluarga Fu. Tidak menjelaskan di depan umum. Anak baik, Bibi salah paham padamu. Yan Cheng, kami tidak pernah seperti ini dengan gadis lain. Mulai hari ini, kamu adalah calon menantu keluarga Fu. Bibi pasti akan membantumu mengusir Sheng Mian itu. Terima kasih, Bibi. Bisa Bibi keluar sebentar? Saya mau mandi dan merapikan diri sedikit. Yan Cheng ini benar-benar tidak tahu aturan anak baik. Istirahatlah sebentar lagi. Nenek tua itu cepat sekali berubah sikap. Chuking, kamu bagaimana? Apa Bibi Fu menyusahkanmu? Maaf ya. Saya tidak tahu kenapa pelayan itu menjara kamu. Sudah, jangan bicara yang tidak perlu dengarkan. Saya tidak peduli caranya cari pelayan itu. Kasih dia uang, tutup mulut. Suruh dia pergi dari hotel ini, jangan pernah kembali. Orang yang berhubungan dengan saya malam ini hanya bisa Fuyan Cheng. Baik, baik, baik. Kehilangan kuda tapi mendapat berkah. Biarkan nenek tua itu salah paham bahwa saya dan Fuyan Cheng yang berhubungan. Juga tidak buruk. Dia akan sepenuhnya berada di pihak saya. Yan Cheng. Halo, kamu salah orang ya. Saya bukan Yan Cheng. Jangan coba-coba menghindar dariku. Kamu jelas-jelas memakai baju ini hari ini. Setelan yang kotor ini baru saja diberikan oleh Pak Fu kepada saya. Wanita ini mengira saya adalah dia. Tunggu sampai wanita itu mabuk. Bawa dia ke kamar itu, ingat. Pastikan suasana jadi seru. Kamu Pani. Pani, saya Pani.
Selama kamu bersama saya. Kalau kamu menganggap saya Pani juga tidak apa-apa. Non Pani, saya antar kamu ke kamar ya. Kenapa kamu minum sampai segini banyaknya? Saya tidak minum banyak. Saya cuma minum sedikit saja. Saya antar kamu pulang. Saya tidak mau pulang, saya masih mau minum. Mereka bilang berapa banyak saya minum. Mereka akan memberikan bisnis sebanyak itu kepada perusahaan kita. Dengar ya, saya antar kamu pulang. Suamiku, jangan pergi. Barusan kamu memanggil saya apa? Suamiku, Kamu tahu siapa saya? Pani, saya tanya sekali lagi. Kamu tahu siapa saya? kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah saya kenali. Suamiku, Fuyan Cheng. Kalau begitu kamu suka Fuyan Cheng. Suka. Tapi sepertinya tidak seharusnya suka. Selama kamu mau, tidak ada yang tidak seharusnya. Kamu adalah orang yang tidak akan pernah salah saya kenali. Suamiku, Fuyan Cheng. Kalau begitu kamu suka Fuyan Cheng. Suka. Akhirnya kamu mengakui ada saya di hatimu. Yan Cheng, ada urusan mendadak di rumah, kamu pulang dulu. Nyonya sudah kami periksa. Monitor di koridor hotel dimatikan sebelumnya.
Jadi tidak bisa memverifikasi apakah yang dikatakan Nona Xiao benar. Nyonya Nona Xiao sangat mencintai tuan muda. Seharusnya tidak mungkin berbohong. Justru karena sangat mencintai bisa saja berbohong. Lagi pula posisi menantu keluarga Fu adalah posisi yang diinginkan semua orang. Aku tidak ingin Yan Cheng kehilangan Sheng Mian dan kemudian datang lagi yang merepotkan sudahlah. Mama ada apa sampai buru-buru cari aku? Yan Cheng semalam di hotel. Apakah ada orang yang mengambil kesempatan mengganggumu? Mama. Dia berbeda dengan wanita lain aku yang mengejarnya. Aku juga sangat mencintainya, jadi aku tidak ingin Mama ikut campur. Sepertinya Xiao Chuking tidak berbohong. Semalam di hotel memang Yan Cheng. Tidak menyangka. Posisinya di hati Yan Cheng ternyata setinggi itu. Langka sekali kamu akhirnya punya orang yang kamu suka. Tentu saja Mama tidak akan ikut campur dalam urusan cintamu. Karena kamu sangat menyukainya. Dan sudah punya hubungan suami istri. Segera putuskan dengan Sheng Mian. Wanita yang tidak pantas itu. Tenang, aku akan segera. Ternyata Pani semalam bersama Fu Yan Cheng. Pani cepat atau lambat aku akan membuatmu membayar. Kepalaku sakit sekali. Sudah tidur berapa lama? Semalam Hizong saya minum untuk Anda. Ji Xiao senang bertemu denganmu. Wang Zong kedepannya mohon bimbingannya. Perusahaan kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kenapa aku tidak ingat kejadian selanjutnya? Kenapa tidak tidur lebih lama? Apakah tubuhmu masih tidak enak? Terima kasih atas perhatian Fuzong, saya masih ada urusan. Saya duluan ya. Kenapa masih memanggil Fuzong semalam? Terima kasih Fuzong sudah membantu saya. Terima kasih Fuzong sudah memperkenalkan banyak klien. Jadi kamu mau buang jembatan setelah menyeberang? Semalam penampilanmu tidak seperti ini katakan. Kapan kamu akan bercerai dengan suamimu? Bercerai? Kamu tidak mau mengakui? Maaf Fuzong, saya benar-benar harus pergi. Proyek Yu Jingyuan pasti akan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Pani. Semalam kamu mabuk atau tidak? Ternyata Fu Yan Cheng tidak tahu kalau Pani adalah Sheng Mian. Naik mobilku, aku antar kamu pulang. Tidak usah Fuzong. Ada hal yang ingin saya bicarakan denganmu. Fuzong, katanya Anda masih ada urusan. Jangan-jangan masih mau kencan sama saya. Kenapa takut? Lihat saja. Saya sudah minta Kitchen untuk mengambil kembali kontrak yang Xiao Chuking tanda tangani dengan kalian. Terima kasih Fuzong sudah merepotkan Anda. Tidak apa-apa, ini tugas suami untuk istrinya. Fuzong, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Ada. Lalu kenapa semalam Anda memanggil saya suami? Fuzong, saya semalam mabuk.
Mungkin saya bicara ngawur, jangan diambil hati. Kitchen hati-hati. Fu Yancheng. Dokter Fu Yancheng yang tadi datang bersama saya mana? Lukanya cukup parah, masih dalam perawatan darurat. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Fu Yancheng. Bangun. Fu Yancheng. Kalau kamu bangun, aku akan setuju dengan apapun. Benar-benar apapun. Dokter bilang kamu sekarang dalam masa pemulihan. Minum susu banyak-banyak, baik untuk pemulihan tubuh. Bisa tidak minum. Sejak umur 3 tahun aku tidak minum ini, aku tidak suka rasanya. Kalau begitu, bisakah kamu membuat pengecualian untukku?
Lucu ya. Apa? Fanny, aku tahu mengakhiri sebuah pernikahan. Tidak semudah itu. Tapi aku ingin bilang selama kita bersama. Aku benar-benar tidak mengharapkan apapun lagi. Tapi ada satu hal lagi yang harus aku jelaskan padamu. Apa? Aku dan Xiao Chuqing benar-benar hanya teman biasa. Tidak perlu menjelaskan, aku percaya padamu. Bos, setelah Anda selesai memperhatikan Nona Fanny, bisakah Anda juga memperhatikan hidup mati saya? Mati. Tidak mati, cuma kaki patah. Fuzong, beberapa hari ini, Anda harus mencari asisten khusus lagi. Untuk menggantikan saya merawat kehidupan sehari-hari Anda. Fuzong pagi. Pagi. Sudah janji ya, saya hanya bekerja 2 minggu setelah Kitchen kembali saya pergi. Baik-baik. Terima kasih Fanny, desainer besar sudah menolong dalam keadaan darurat. Apa yang perlu saya lakukan? Beberapa hari lagi akan ada peluncuran produk baru dari Sheng. Proyek ini setiap tahunnya ditangani oleh Kitchen. Tugas utama Anda kali ini adalah Saya harap Fu bisa memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. tidak bisa. Apakah proposal proyek Chengnan dikirim ke Fanny? Tidak perlu dikirim ke Fanny, saya sudah melihat proposalnya. Langsung ganti tim saja. Jangan buang waktu saya, kalau ganti tim juga tidak berhasil, maka bisnis ini jangan dilakukan. Fu, Anda sudah melakukan semua pekerjaan saya. Anda yang asisten khusus atau saya? Kalau Anda mau, saya bisa menjadi asisten khusus Anda seumur hidup. Itu tergantung apakah Anda punya kemampuan. Apakah saya punya kemampuan? Bukankah Anda sudah tahu? Malam ini jangan pulang. Kenapa lembur? Untuk membuktikan kemampuan saya. Apakah saya membangunkan Anda? Saya harus rapat di kantor klien hari ini. Kalau Anda terlalu lelah, tidur lagi saja. Sekarang badan saya pegal semua. Baik. Sudah tahu. Apakah Anda akan rapat atau tidak? Krisis di studio, kita sudah teratasi. Anda harus bantu saya ucapkan terima kasih ke Fu. Selama ini Anda juga tidak perlu datang ke kantor. Fokus saja menjadi asisten pribadi Fu. Bantu saya merawat Fu dengan baik. Merawat dengan sangat teliti. Bagus-bagus, Anda sibuk dulu ya. Anda sudah hamil 7 minggu. Anda tidak merasakan apa-apa. Bear tahu suami Anda kuranggi frekuensi hubungan intim. Jangan terlalu keras. Anda sudah ada gejala keguguran ringan. Anda mengerti. Saya mengerti, dokter. Fu Yancheng. Kita punya bayi. Saya Fu Yancheng tidak akan mau wanita dari keluarga Sheng. Dia sangat membenci keluarga Sheng. Apakah dia akan menyukai anak yang memiliki darah keluarga Sheng?
Mama, hasil pemeriksaan kali ini bagus, Anda tidak perlu khawatir. Shengmian, kenapa dia ada di sini? Bagian ginekologi. Silakan masuk. Dokter, halo, Anda adalah? Saya adik perempuan dari wanita yang baru saja keluar. Seperti ini kakak saya menderita depresi berat. Apakah ada masalah dengan kesehatannya? Apa yang bisa kami lakukan sebagai keluarga untuk memperhatikannya? Depresi, kalian harus benar-benar peduli padanya. Dia hamil, jangan sampai dia melakukan sesuatu yang menyakiti dirinya sendiri. Shengmian, kau benar-benar licik. Bisa hamil diam-diam dengan anak Fuyan Cheng. Kau pikir dengan begitu bisa duduk nyaman sebagai istri muda keluarga Fu? Biarkan adik baik ini memberikan hadiah kehamilan untuk kakak. Fuzong, semua tahapan sudah dikonfirmasi. Kichen masih dalam pemulihan, kali ini benar-benar sulit untukmu. Yan Cheng Pani. Apakah Yan Cheng kami mengganggumu membuatmu menjadi desainer dan juga asisten khusus benar-benar sulit untukmu? Tidak sulit, yang mampu lebih banyak bekerja. Konferensi pers akan segera dimulai, ayo. Yang terhormat para tamu, selamat datang. Selamat datang di konferensi pers Grup Fu. Hari ini saya merasa terhormat untuk memperkenalkan produk baru Grup Fu. Di era penuh inovasi dan perubahan ini, Grup Fu selalu berkomitmen untuk memberikan produk yang paling mutakhir dan berpengaruh. Grup Fu akan memimpin industri terus maju. Berharap bisa bekerja sama dengan para tamu, menciptakan hari esok yang lebih baik. Pani, saya sangat berharap bisa berdiri bersamamu dengan identitas yang berbeda. Apakah kata-kata saya begitu menjijikan? Pani, saya sangat berharap bisa berdiri bersamamu dengan identitas yang berbeda. Bayi. Saatnya memberitahu ayah kebenaran. Pani, jangan lagi menggunakan cara-cara yang tidak bermutu. Menggoda Yan Cheng, konsekuensi menjadi pelakor. Kau tahu. Kata-kata itu seharusnya ditujukan untuk Nona Xiao. Karena Fuzong sudah menikah. Kau malah bergegas menjadi pelakornya. Oh.
Xiao Qiqing. Siapa kau? Kau sakit ya? Saya adalah putri kedua keluarga Sheng Sheng Wei Yuan. Kakak saya adalah putri pertama keluarga Sheng Sheng Mian. Kakak ipar saya adalah Fuyan Cheng. Nona Xiao benar-benar tidak tahu malu. Malah ingin menjadi pelakor memisahkan kakak dan kakak ipar saya. Maka pergilah ke konferensi pers untuk mencari tahu siapa yang menggoda kakak iparmu. Kakakku adalah desainer berbakat Pani. Mereka bukan hanya pasangan sah tapi juga cocok di tempat kerja. Apa katamu? Pani adalah Sheng Mian. Kuberitahu padamu, kakakku sudah mengandung anak kakak iparku. Jangan berpikir untuk merebut cintanya. Apa katamu? Apa barusan kamu katakan? Aku bilang, kakakku sudah mengandung anak Fuyan Cheng. Jangan pernah berpikir untuk naik pangkat seumur hidupmu. Orang pintar mendapatkan apa yang mereka inginkan tanpa harus melakukannya sendiri. Kakak, aku ingin melihat. Apakah kamu bisa menjaga anak Fuyan Cheng?